Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman sekalian. Di sini kami kelompok Cogil yang disebut cowok menggigil ingin memenuhi tugas proyek akhir. Yang tugasnya itu mengerjakan case satu, case 2 yang sudah diberikan dosen pengampu. Sebelum itu, eh, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama itu nama saya Arta Suara. eh, nama saya Muhammad Fauzan. Perkenalkan nama saya Afin Zikri. Nama saya Hilmi Novandra. Oke, selanjutnya itu eh, ada case satu dan case 2. Case satu itu berisi tentang soal-soal yang sudah diberikan oleh dosen pengampu. Yang pertama itu ada sebutkan dan jelaskan 3 pendekatan akuntansi untuk melakukan kapitalisasi biaya pinjaman atau bunga pinjaman tersebut. Yang pertama, memanfaatkan tidak ada biaya pinjaman selama konstruksi. Di bawah ini, dalam pendekatan ini, bunga dianggap sebagai biaya pembiayaan dan bukan biaya konstruksi. Beberapa pendapat bahwa jika perusahaan lebih memilih menggunakan pembiayaan ekuitas daripada hutang, maka hal ini tidak akan menimbulkan biaya. Jadi argumen utama yang menentang hal ini adalah pendekatannya adalah bahwa pengguna uang tunai apapun sumbernya memiliki dampak implisit yang terkait biaya bunga yang tidak boleh diabaikan. Yang kedua, membebankan biaya konstruksi. Dengan semua biaya pinjaman dana yang digunakan, baik dapat diidentifikasi atau tidak, metode ini menyatakan bahwa biaya konstruksi harus mencakup biaya pendanaan, baik tunai, hutang, atau ekuitas. Para pendukungnya mengatakan bahwa semua biaya yang diperlukan agar suatu aset siap digunakan sesuai tujuannya, termasuk biaya pinjaman, merupakan bagian dari biaya aset. Minat baik aktual maupun diperhitungkan merupakan biaya sama halnya dengan tenaga kerja dan material. Utama kritik terhadap pendekatan ini adalah memperhitungkan biaya modal ekuitas subjektif dan di luar kerangka sistem biaya historis. Yang ketiga, kapitalisasi hanya biaya pinjaman aktual yang terjadi selama konstruksi. Pendekatan ini sebagian sejalan dengan logika pendekatan kedua yang menyatakan bahwa bunga sama pentingnya dengan biaya seperti halnya tenaga kerja dan material. Tetapi pendekatan ini hanya mengkapitalisasi biaya pinjaman yang timbul melalui pembiayaan utang, atau yang artinya pendekatan ini tidak mencoba menentukan biaya pembiayaan ekuitas. Dalam pendekatan ini, perusahaan mengfokuskan menggunakan pembiayaan hutang akan memiliki aset dengan biaya lebih menggunakan tinggi dibandingkan perusahaan yang menggunakan pembiayaan ekuitas. Beberapa orang menganggap pendekatan ini tidak memuaskan karena mereka percaya bahwa biaya suatu aset harus tetap sama, baik dibiayai dengan tunai, hutang, maupun ekuitas. Selanjutnya, ada soal yang akan dibacakan oleh teman saya, Hilmi Novandra. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada nomor 2, soalnya berdasarkan PSA K26. Apa yang dimaksud dengan aset kualifikasian dan biaya pinjaman? Pertama, aset kualitatif. Aset yang membutuhkan waktu cukup lama agar siap untuk digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual bergantung pada keadaan. Aset berikut dapat menjadi aset kualifikasian. Syarat yang pertama, persediaan. 2, pabrik. 3, fasilitas pembangkit listrik. 4, aset tidak berwujud. Selanjutnya ada biaya pinjaman. Bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas sehubungan dengan pinjaman. Dana biaya pinjaman dapat mencakup: 1, beban bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif. 2, beban bunga dalam sewa pembiayaan yang diakui sesuai dengan PSAK. 3, tentang sewa selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlukan
sebagai penyesuaian atas biaya bunga. Selanjutnya, nomor 3. Soalnya sebutkan syarat atau kualifikasi agar bunga pinjaman dapat dikapitalisasi ke dalam perolehan aset tetap. Jawabannya agar memenuhi syarat untuk kapitalisasi biaya pinjaman, aset harus memerlukan jangka waktu yang cukup lama agar siap digunakan atau penjualan. Perusahaan mengkapitalisasi biaya pinjaman mulai dari awal periode kapitalisasi. Jelaskan di bagian berikutnya. Kapitalisasi berlanjut sampai perusahaan secara substansial menyiapkan aset tersebut untuk digunakan sesuai tujuannya. Aset yang memenuhi syarat kapitalisasi biaya pinjaman antara lain aset di bawah konstruksi untuk digunakan sendiri oleh perusahaan, termasuk gedung, pabrik, dan perusahaan mesin. Dan aset yang dimaksudkan untuk dijual atau disewakan yang memerlukan jangka waktu yang lama untuk berproduksi, misalnya kapal atau pengembangan real estate. Contoh aset yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi bunga adalah pertama ada aset yang sedang digunakan atau siap digunakan sesuai tujuannya. Yang kedua, persediaan yang diproduksi dalam jangka waktu singkat. Selanjutnya, nomor 4. Apa yang dimaksud dengan periode kapitalisasi dan kapan terjadinya? Periode kapitalisasi atau capitalization period adalah periode waktu di mana bunga harus dikapitalisasi yang dimulai apabila ketiga kondisi berikut terjadi. Pengeluaran untuk aset yang telah dilakukan, aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sedang berjalan. Biaya bunga telah terjadi. Selanjutnya nomor 5. Apa yang dimaksud dengan actual interest dan avoidable interest atau bunga yang dapat dihindari? Jumlah biaya bunga yang terjadi selama periode berjalan yang harus dibayar, dan avoidable interest adalah jumlah biaya bunga selama periode berjalan yang secara teoritis dapat dihindari jika pengeluaran untuk membeli aset tidak dilakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Fauzan. Dipersilakan. Selanjutnya itu ada case kedua, kapitalisasi biaya pinjaman pada tanggal 31 Desember 2021, sang grup meminjam sebesar 3 juta dolar dengan bunga 12% per tahun untuk membiayai pembangunan gedung baru. Pada tahun 2022, perusahaan melakukan hal berikut. Pengeluaran terkait gedung ini 1 Maret sebesar 360.000, 1 Juni sebesar 600.000, 1 Juli sebesar 1.500.000, dan 1 Desember sebesar 1.200.000. Informasi tambahan adalah disediakan sebagai berikut. Yang pertama tuh ada hutang lainnya yang belum dibayar. Obligasi 10 tahun 11%, 31 Desember 2015 utang bunga setiap tahun sebesar 4 juta dolar. Terus yang kedua ada surat utang 6 tahun 10% tertanggal 31 Desember 2019. Utang bunga setiap tahun sebesar 1.600.000. Informasi yang kedua, 1 Maret 2022 pengeluaran termasuk biaya tanah sebesar 150 dolar. Terus yang ketiga itu ada pendapatan bunga yang diperoleh pada tahun 2022 atas dana yang terkait dengan pinjaman tertentu sebesar 49.000 dolar. Berikutnya ada instruksi. Yang pertama tuh ada tentukan jumlah biaya pinjaman yang akan dikapitalisasi pada tahun 2022 terkait hingga pembangunan gedung tersebut. Pertanyaan yang kedua, siapkan entry jurnal untuk mencatat kapitalisasi biaya pinjaman dan pengakuan beban bunga jika ada pada tanggal 31 Desember 2022. Jawaban akan dibacakan oleh teman saya bernama Alvin Zikri. Ya, selanjutnya jawabannya yaitu pertama ada akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang selama 2021. Yaitu pengeluarannya ada tanggal 1 Maret, 1 Juni, 1 Juli, dan 1 Desember. Nah, jumlah yang dikeluarkan pada tanggal 1 Maret sebesar 360.000 dan 1 Juni sebesar 600.000, tanggal 1 Juli 1.500.000 dan 1 Desember 1.250.000.
pada kapitalisi tahun berjalan, yaitu pada tanggal 1 Maret itu 10/12, 1 Juni 7/12, 1 Juli 6/12, 1 Desember 1/12, yaitu dikalikan dengan periode kapitalisi tahun berjalan. Hasilnya akumulasi pengeluaran rata-rata timbang yaitu pada tanggal 1 Maret 300.000, 1 Juni 350.000, 1 Juli 750.000, 1 Desember 125.000. Dengan total akumulasi rata-rata tertimbangnya yaitu 1.525.000. Bunga yang dapat dihindarkan itu yaitu akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang dikali suku bunga. Hasilnya dapat bunga yang dapat dihindarkan. Dengan akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang sebesar 1.525.000 dikali suku bunga 0,12 pinjaman konstruksi. Dapatlah hasil bunga yang dihindarkan sebesar 183.000. Selanjutnya ada bunga aktual. Bunga aktual itu ada hutang konstruksi, obligasi selama 10 tahun, dan wesel 6 tahun. Hutang konstruksinya itu yaitu dengan jumlah 3 juta dengan bunga 12%. Untuk obligasi 10 tahun 4 juta dengan bunga 13%. Wesel 6 tahun sebesar 10% bunganya. Bunga tahunannya yaitu hutang konstruksi 360.000, obligasi selama 10 tahun per tahunnya itu 520.000, wesel yang selama 6 tahun bunga per tahunnya itu 160.000. Dengan totalnya $1.040.000. Yaitu dan jurnalnya ada bangunan ditambah beban bunga. Dapatlah 1.040.000. Lalu keterangannya ada bunga aktual 1.040.000, kapitalisi bunga 183.000, dan dikurang hasilnya menjadi beban bunga. Nilainya sebesar 857.000. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arta. Oke, demikian isi presentasi kita pada kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada Amin. kekurangan, mohon maaf dimanfaatkan karena kesempurnaan hanya dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu, saya mempunyai pantun. Untuk teman-teman sekalian, mohon dijawab dengan cakep ya. Setuju nggak? Cakep, Setuju. cakep. Siap. Budina membawa bonsai, Cakep, Cakep. cakep, cakep. lalu duduk makan stroberi. Cakep. Semua telah usai, Cakep. kami Cogil undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.